Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Kompas. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat video tentang khutbah Jumat nih teman-teman. Kita nanti akan belajar bagaimana sih cara menjadi khotib yang benar itu. Langsung saja teman-teman ikuti video saya sebagai berikut, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Cekidot. Oke teman-teman, untuk pertama yaitu kita mengenal syarat khutbah Jumat. Sebelum naik ke atas mimbar, ada baiknya calon khotib mengenal ketentuan lainnya terlebih dahulu, seperti misalnya syarat khutbah Jumat. Perlu untuk diketahui, khutbah pada salat Jumat masuk dalam bagian rukun salat Jumat. Penyampaian khutbah Jumat juga terbagi menjadi dua sesi. Syarat khutbah Jumat yang perlu diketahui oleh calon khotib. Yang pertama yaitu khotib harus laki-laki. Yang kedua, khotib harus suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, khotib harus menutup aurat. Yang keempat, khotib harus berdiri bila mampu. Yang kelima, khutbah harus dilakukan pada salat zuhur usai azan kedua salat Jumat. Yang keenam, isi rukun khutbah baik yang pertama dan yang kedua harus didengar oleh jemaah, sekurang-kurangnya 40 orang jemaah pria. Yang ketujuh, khotib harus duduk sebentar dengan tumakninah atau mengistirahatkan sebentar dirinya di antara dua khutbah. Dan yang kedelapan, khutbah pertama dengan kedua harus dilakukan secara berturut-turut, begitupun antara khutbah dengan salat Jumat. Dan yang kesembilan, rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Rukun khutbah Jumat. Adapun rukun-rukun khutbah Jumat, yang pertama yaitu kita membaca Alhamdulillah. Khutbah salat Jumat wajib dimulai dengan bacaan hamdalah, yaitu lafaz memuji Allah. Misalkan seperti lafaz Alhamdulillah atau Innal hamdalillah. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi harus dilafazkan dengan jelas. Paling tidak ada ucapan salawat seperti Salli ala Muhammad atau Sallu ala Muhammad. Salah satu contoh salawat Nabi yakni Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga yaitu membaca dua kalimat syahadat. Dan yang keempat, ajakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah perintah ajakan atau anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai lafaznya, khotib bisa memilih secara bebas. Misalnya saja seperti takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau marilah kita bertakwa serta menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bisa juga dengan membaca ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang kelima yaitu membaca ayat suci Al-Qur'an di salah satu khutbahnya. Paling tidak khotib bisa membaca minimal satu kalimat dari ayat suci Al-Qur'an saat sedang khutbah. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu kita membahas tentang adab khotib sebelum azan berkumandang. Sebelum azan berkumandang, calon khotib harus melakukan adab-adab berikut ini. Yang pertama, berangkat ke masjid dengan pikiran dan hati yang tenang. Yang kedua, saat di masjid dianjurkan melakukan salat sunnah sebelum duduk sembari menunggu waktu salat Jumat. Yang ketiga, khotib sebaiknya merasa percaya diri dan terhormat sebab
menyampaikan khutbah Jumat adalah tugas keagamaan yang penting. Dan yang keempat, naik serta berdiri di mimbar dengan khusyuk. Tak lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir sehingga mampu membangun suasana yang sakral. Dan yang kelima yaitu menatap jamaah dan mengucapkan salam. Yang keenam, duduk sejenak untuk mendengarkan azan. Selanjutnya yaitu adab khotib usai azan berkumandang. Saat azan telah dikumandangkan, ada baiknya khotib melakukan adab-adab berikut ini. Yang pertama, menyampaikan khutbah dengan sikap tawadu, tidak menyampaikan khutbah seperti orasi dan tidak menunjukkan arogansi. Yang kedua, materi yang disampaikan harus bermanfaat bagi semua jamaah. Yang ketiga, memberikan isyarat pada jamaah untuk berdoa, bisa dengan mengangkat tangan sehingga jamaah bisa mengamini doa yang disampaikan. Selanjutnya yaitu tata cara khutbah Jumat. Setelah mengenal syarat, rukun, dan adab khutbah Jumat, dilanjutkan dengan tata cara khutbah salat Jumat. Adapun tata cara khutbah salat Jumat sesuai dengan sunnah yang dianjurkan. Itu berarti tata cara khutbah salat Jumat ini sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW. Berikut tata cara khutbah salat Jumat sesuai dengan sunnah Rasul. Yang pertama, khatib berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi, lalu mengucapkan salam. Kemudian, khatib dianjurkan untuk mengucapkan salam pada jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW jika telah naik mimbar biasa mengucapkan salam. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Yang kedua, usai mengucapkan salam, maka suara azan akan dikumandangkan. Khatib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menirukan hingga azan selesai. Yang ketiga, yaitu berdiri untuk berkhutbah. Sebelum memulai ada baiknya membuka khutbah sesuai dengan rukun khutbah, yaitu dengan membaca Alhamdulillah, sanjungan kepada Allah, membaca syahadat, sholawat, bacaan ayat-ayat takwa, dan perkataan ma'bad. Yang keempat, khatib dianjurkan untuk berdiri dan menghadapkan wajahnya pada para jamaah. Namun, jika khatib tidak dapat berdiri, maka khutbah dapat dilakukan dengan posisi duduk. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Usai menyampaikan khutbah pertama, hendaknya khatib duduk sejenak untuk beristirahat sebelum menyampaikan khutbah kedua. Dan yang keenam, khutbah Jumat ada baiknya tidak perlu panjang. Khutbah hendaknya tidak boleh lebih lama dibandingkan dengan durasi salat Jumat. Dan yang ketujuh, dalam berkhutbah, khatib hendaknya melantangkan suara dan menyampaikan khutbahnya dengan jelas. Hal ini bertujuan supaya jamaah mendengarkan, paham dengan kata-kata yang diucapkan. Dan yang kedelapan yaitu saat di akhir khutbah, hendaknya ditutup dengan kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat permohonan ampun ini bisa disampaikan pada khutbah kedua. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga pelajaran ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita praktekkan ketika kita menjadi seorang khatib pada hari Jumat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.